Ya, kembali lagi. Kali ini kita masih akan menganalisa sebuah posisi taktis yang mana berkaitan dengan metode perhitungan langkah yang benar. Jadi Anda harus memahami bahwa untuk menemukan langkah yang menang atau menemukan langkah menang, maka Anda harus menghitung langkah paksaan terlebih dahulu. Ya, di sini kita lihat di sini giliran putih melangkah. Ya, kita lihat di sini terlebih dahulu kita lihat hitam memiliki ancaman yang serius, yaitu dengan benteng E1 mat. Ya, jadi putih harus menemukan sesuatu yang memaksa. Di sini dapat kita ketahui langkah paksaan bagi putih adalah di sini pertama adalah langkah skak, yaitu langkah menteri kali D4 atau juga langkah benteng kali H7 di sini. Ya, kita harus menghitung langkah-langkah paksaan ini. Ya, tentu langkah kuda kali D4 tidak kita hitung dikarenakan benteng E1 mat. Jadi putih di sini tidak dapat melangkahkan kuda makan di D4. Ya, di sini ada dua yang harus kita hitung, yaitu langkah paksaan menteri kali D4 atau benteng kali H7. Kita mulai dengan menteri kali D4. Di sini kita memiliki beberapa kemungkinan langkah, yaitu gajah E5, benteng E5, atau raja ke G8. Ya, tentunya kita harus menghitung langkah yang paling memaksa. Langkah yang paling memaksa di sini adalah tentu gajah E5, skak, open skak. Jadi mengancam menteri sambil membuka lajur menteri untuk melakukan skak. Dan di sini jika raja ke D1, maka menteri putih akan hilang di sini. Ya. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa langkah menteri kali D4 akan menyebabkan kekalahan, yaitu dengan gajah kali E4. Dan kita tidak perlu menghitung langkah benteng D4 atau langkah raja ke G8 karena langkah yang paling memaksa di sini adalah gajah ke E5 dengan skak. Ya. Kita telah menghitung langkah menteri kali D4. Di sini bahwa jawaban menteri kali D4 adalah jawaban yang buruk. Jadi di sini kita wajib menghitung benteng kali H7 skak, di mana memaksa hitam untuk melakukan sesuatu. Di sini ada dua jawaban dari hitam. Kemungkinan langkahnya yaitu dengan menteri kali H7 atau dengan raja kali H7. Ya, di sini kita hitung jika raja memakan benteng di H7, maka putih memiliki dua kemungkinan, yaitu dengan benteng kali H2 atau dengan menteri kali F7. Ya, di sini kita harus menghitung langkah yang paling memaksa, yaitu dengan menteri F7, dan setelah raja H8, menteri kali E8, raja H7, dan benteng kali H2. Di sini putih menang.
Ya, jadi langkah di sini raja kali H7 menang untuk putih karena ada jawaban menteri kali F7. Ya, bagaimana dengan jawaban menteri kali H7? Ya. Jika menteri kali H7, di sini ada dua kemungkinan langkah paksaan bagi putih, yaitu menteri kali D4 atau benteng kali H2. Ya, di sini kita ketahui bahwa langkah benteng kali H2 adalah langkah yang paling memaksa, karena di sini jika menteri kali D4, maka di sini hitam bisa dengan mudah untuk menghindari serangan dari putih. Ya, jadi langkah yang benar adalah di sini adalah benteng kali H2, karena di sini mengopen posisi raja hitam dan menteri hitam. Ya. Di sini hitam ada dua cara untuk menjawab langkah ini, yaitu dengan gajah H3 atau dengan langkah benteng E1. Ya. Kita hitung terlebih dahulu benteng E1 skak dan raja G2, dan hitam tidak memiliki harapan karena harus kehilangan menterinya. Di sini jika hitam melangkahkan gajah ke H3, maka putih dapat memenangkan game dengan langkah paksaan, yaitu menteri kali D4, raja G8, menteri kali C4, dan raja ke F8. Ya, di sini putih hanya memiliki satu langkah paksaan, yaitu menteri F4 di sini. Ya, tetapi itu hanya akan memberikan hasil draw dengan skak abadi. Putih memiliki keunggulan materi, yaitu 2 bidak, jadi putih harus berusaha untuk menang. Jika langkah paksaan tidak berhasil, maka kita bisa melakukan langkah sederhana. Ya, di sini. Maksud saya di sini ya, ini adalah akhir dari langkah paksaan. Jadi di sini sudah tidak ada langkah paksaan lagi selain menteri F4, yang mana akan hanya menghasilkan draw. Jadi jika langkah paksaan tidak ada, maka kita bisa melakukan langkah sederhana. Dan di sini putih sudah unggul 2 bidak. Jadi putih harus melakukan langkah sederhana karena tidak ada langkah paksaan, yaitu dengan menteri C3 untuk menjaga peta E1 dari skak benteng. Ya, di sini kita lihat bahwa langkah paksaan adalah langkah yang harus kita hitung terlebih dahulu, yaitu langkah skak, langkah makan, dan langkah mengancam. Ya, di sini langkah paksaan yang membawa kemenangan adalah langkah benteng kali H7. Ya, dan jika setelah menteri kali H7, maka benteng kali H2, dan jika gajah ke H3, maka menteri kali D4 skak, raja G8, menteri C4 skak, raja F8, dan menteri ke C3 untuk menjaga benteng
melakukan skat di peta E1. Dan di sini putih unggul 2 bidak, yang mana akan membawa kemenangan bagi putih.